Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya Bapak Ibu sudah mengganggu waktu istirahatnya hanya untuk mendengarkan saya gitu ya. Tapi kita di sini akan berbagi, saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik dari apa yang saya dapatkan di calon guru penggerak, di program pendidikan calon guru penggerak yang insya Allah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat kepada Ibu Darajah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang selalu menemani dan selalu mendukung saya dan teman-teman CGP yang lainnya untuk bisa berkarya dan memajukan SMA Negeri 1 Pabuaran ini. Amin. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha juga yang sudah berkenan hadir untuk dalam acara berbagi praktik baik saya ini. Nah, untuk berbagi praktik baik ini saya akan menyampaikan mengenai materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak mengenai budaya positif. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar tentang budaya positif Bapak Ibu? Belum. Oke. Baiklah, maka dari itu saya hadir di sini ya untuk bisa membagikan apa itu budaya positif. Nah, sebelumnya saya punya ice breaking nih Bapak Ibu. Oke, mau main? Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Ini sedikitnya. Di sini sedikitnya mengenai metode dan model pembelajaran. Kira-kira di sini ada jungle word atau kata-kata yang hurufnya diacak. Kira-kira apa nih Bapak Ibu tentang metode dan model pembelajaran? Kira-kira apa nih? Ada L, F, S, U, T, T, K, O, A, K, E. Ya, tentang model dan metode pembelajaran. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, biasanya itu gaya belajar Pak. Oke, model dan metode. Kira-kira. Oke, next deh kalau kurang. Nah, kira-kira apa nih? Tentang metode pembelajaran yang ini cluenya. Ada metode diskusi, apa nih? Apa Bu? Kenapa? Depannya D. Demonstrasi. Oke, betul, demonstrasi. Oke, next. Apa ini ya? Ya, ini tentang model pembelajaran. Depannya K. Kooperatif. Oke, benar Pak. Benar-benar calon guru penggerak ya. Kooperatif. Sekali lagi ya. Apa nih? Model kontekstual. Yang pertama, ini demonstrasi. Oke, lanjut ya. Saya udah ditungguin Pak Ogi soalnya. Oke, di sini budaya positif. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai paradigma disiplin positif. Yang kedua teori motivasi. Yang ketiga kebutuhan dasar. Yang keempat posisi kontrol. Kelima keyakinan kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, perubahan paradigma belajar. Apa saja sih yang sudah berubah? Dari saya dulu ya Bapak Ibu itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang tadinya kita hanya mengajar, Bapak Ibu beda ya antara mengajar dan mendidik. Kalau mengajar kita hanya mentransfer ilmu. Kalau mendidik berarti kita mentransfer ilmu dan membentuk karakter peserta didik kita. Jadi setelah saya menerapkan budaya positif itu perubahan yang pertama dari mengajar menjadi mengajar dan mendidik seperti itu ya gambarnya, ilustrasinya. Yang kedua dari teacher center yang tadi saya cuma ngajar di papan tulis, setelah itu berubah menjadi student center karena pendidikan kita menurut Hajar Dewantara harus berpihak pada murid. Jadi muridnya yang harus kita kasih kesempatan untuk terus berkarya, bukan kitanya, karena kita gak pintar ya Bapak Ibu, amin. Nah sekarang muridnya yang harus pintar. Selanjutnya yang paling
Kalau kolaboratif anak-anak itu tidak jenuh ya Bapak Ibu. Kalau mandiri mereka kadang ngantuk. Baru mulai assalamualaikum mereka udah nempel di sini di meja. Nah pas lagi kolaboratif mereka langsung aktif dan langsung mau belajar secara kelompok. Oke, selanjutnya untuk disiplin positif. Nah pertanyaannya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kira-kira Bapak Ibu kita kalau melakukan segala sesuatu karena apa sih? Karena keinginan, betul Bapak Hadi. Karena keinginan. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari yang lain? Ada yang mungkin udah dari dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Yang sudah bagus itu adalah dari dalam diri sendiri gitu. Oke. Nah disiplin positif itu apa sih? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu tadi, kalau misalnya kita menanamkan motivasi kepada siswa, jangan sampai siswa itu termotivasi karena kita, tapi kita menggiring siswa itu bagaimana dia bisa termotivasi karena dirinya sendiri, bukan karena kita atau pengaruh orang lain. Kayak selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan itu ada 5 organisasi. Yang paling kita ketahui adalah yang pertama, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Lalu selanjutnya ada IPO atau Primary Years Program, 9 pilar karakter, lifelong values and life skills, and proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini profil pelajar Pancasila, masih ingat? Masih, oke. Saya pimpin lagunya Bapak Ibu. Oke, Prof ya, ikutin ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya ini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Oke, sekarang teori motivasi. Oke, sebenarnya ada 3 teori motivasi yang selalu kita anggap di sekolah itu. Kita mengenal kata-kata punishment and rewards. Ya, Bapak Ibu. Hukuman dan hadiah atau penghargaan. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu tidak sama Bapak Ibu. Tapi untuk di kurikulum Merdeka sebaiknya menghindari punishment dan reward. Kenapa? Karena punishment dan reward itu merusak karakter peserta didik. Jadi mereka hanya ingin melakukan sesuatu karena ada hukuman dan penghargaan. Kalau nggak ada gimana? Ya mereka nggak mau berubah dong. Nah makanya dari itu kita hindari punishment dan reward. Yang pertama itu adalah punishment, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu rewards. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, itu adalah menerapkan teori motivasi yang ketiga, seperti disiplin positif yang awal, yaitu untuk menjadikan mereka orang yang menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasinya itu bentuknya eksternal. Kalau yang 1 sampai 2 itu bentuknya eksternal, dari luar diri. Kalau misalnya yang ketiga itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Nah perbedaan tadi. Nah di sini juga kita akan memperkenalkan 3 istilah baru ya Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Beda nggak kira-kira Bapak Ibu? Beda. Kira-kira selama ini Bu Pak Batir sudah menerapkan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi kata Pak Batir. Kalau restitusi sudah belum? Sepertinya belum. Ya belum. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi selama ini kita biasanya menerapkan hukuman dan konsekuensi.
peraturan di depan. Tapi murid-murid setuju nggak sama peraturan? Kita pernah nggak meminta mereka untuk setuju nggak sama peraturan ini? Pernah nggak Bapak Ibu? Tidak. Oke, itu namanya hukuman. Jadi kita misalnya memberikan peraturan tanpa tanpa kesepakatan dari murid. Nah, itu kita memberikan hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya kayak gini, Pak Mujem, kalau misalnya ada orang siswa yang terlambat gitu, Pak Mujem pernah merencanakan dulu nggak kira-kira mau diapain? Atau secara spontan saja? Kadang direncanakan, kadang juga spontan. Oke, kalau direncanakan namanya Bapak konsekuensi. Kalau tidak direncanakan itu berarti namanya hukuman. Kan kadang kita nggak kebayang nih mau ngapain, lalu tiba-tiba langsung, misalnya Bu Nini, ya bersih-bersih WC, ya kamu yang telat gitu kan, biasanya gitu. Nah, itu kan tidak terencana ya Bu ya. Iya, itu namanya hukuman. Dan kalau sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid, itu disebut dengan konsekuensi. Jadi nanti kalau kita mau bikin peraturan di dalam kelas, jangan kita yang membuat Bapak Ibu, tapi kita berdiskusi dengan anak. Bagaimana peraturan kelasnya? Gimana nih kalau misalnya tidak kalau tidak pikir di kelas didenda 5.000. Tidak piket di kelas didenda 5.000. Kayak Bu ini boleh mengajukan peraturan kelas itu, tapi dengan catatan siswanya harus setuju, harus sepakat. Kalau nggak sepakat gimana? Peraturannya tidak bisa kita gunakan karena kita harus punya kesepakatan antara guru dan siswa. Balik lagi, kita harus menanamkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid ya. Jadi kita harus menyesuaikan semuanya dengan anak murid. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu yang baru ya, yang baru kita dengar, saya juga baru, itu tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau konsekuensi, misalnya Pak Ebu cuma bilang, kamu nanti kalau misalnya melakukan kesalahan ini akan dapat konsekuensi ini. Nah, itu sebenarnya belum bagus juga Bapak Ibu. Tapi harus mengajak murid. Nah, muridnya diajak bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, gitu ya. Jadi jangan cuma menghukum, memberikan konsekuensi, tapi kita juga harus mengiring murid. Nah, bagaimana caranya agar permasalahan kamu ini bisa selesai? Apa saja yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu ya Bapak Ibu, itu adalah tentang restitusi. Bisa ya bedain ya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dalam hukum beda itu. Ya Pak? Restitusi dalam hukum beda. Apa itu restitusi? Ganti atau pidana ganti rugi. Bukan itu Bapak. Direkam loh. Itu restitusi. Contohnya, Bu. Coba Bapak PPKN, Ibu, gimana Bu? Saya kurang tahu nih. Jadi sini Oh iya. Mungkin kalau dihukum kita kan jalan keluarnya dengan cara musyawarah dan kita memberikan solusi. Nah, itu juga sama, kita musyawarah sama siswa dan memberikan solusi siswanya, tapi ya gitu. Kita menggiring siswanya buat memikirkan solusi apa. Jangan kita yang memberikan solusi gitu Pak Muji, yang nanti kalau di BK ya. Ditanya dulu gimana baiknya, menurut kamu caranya bagaimana? Gitu. Oke. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Biar gak boring Bapak Ibu, silahkan tonton video berikut dulu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membantu dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik.
dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk juga termasuk dalam kebutuhan. Agar mereka dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka merasa aman, pangan, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari. Dari sangatlah. Ya, gimana Bapak Ibu videonya? Bagus. Ya, jadi ada berapa kebutuhan tadi? 5. Itu apa aja? Survival atau bertahan hidup, terus kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima serta penguasaan. Nah, sekarang saya sudah membagikan post-itnya kepada Bapak Ibu. Nanti tolong diisi 1 kebutuhan dasar yang menurut Bapak Ibu belum terpenuhi di dalam dirinya. Bocah, terasa ditekan. Oke, ya Bapak Ibu boleh tuliskan 1 kebutuhan dasar yang kira-kiranya belum terpenuhi di dalam dirinya. Ya Bu, di sini 5. Antara bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan. Ya. Kalau udah semua boleh ditulis semua sudah terpenuhi. Ya, alhamdulillah ya Pak Mujib. Sudah semua. Sudah? Misi ya Bapak Ibu. Nanti yang sudah boleh minta tolong ke
Dua boleh, dua. Dua boleh Pak, dua boleh. Kebebasan dan kesenangan. Ya? Enggak, saya cuma mau nempelin doang kenapa? Saya tancap gas habis ini. Oke, sudah? Boleh Ibu Puspa, saya minta bantuannya Ibu untuk mengkolektifkan yang sudah diisi. Pak Ogi, saya minta tolong. Oke. Oke. Bu Puspa, saya minta tolong untuk ditempelkan ya, Bapak Ibu. Boleh ditempelkan. Udah. Bapak tempelkan jangan berjidat. Bapak tulis. Yo, dari belakang jangan ngatur gitu, Ge. Ada yang bagus, ada yang balik. Ogi Agus lah. Ya sudah, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, selanjutnya adalah tentang posisi kontrol. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan sama Pak Ogi ya untuk posisi kontrol. Itu ada 5: penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Ini posisi kontrol apa yang selama ini dipakai oleh Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah murid ya. Ya biasanya kemudian yang penghukum ya Bu ya. Oke, ini keyakinan kelas itu adalah videonya nanti saya tayangkan. Itu saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas bersama kelas 10-3. Nah itu saya membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan murid. Jadi mereka sendiri yang menentukan peraturannya, mereka sendiri yang menyepakatinya, dan mereka sendiri yang harus tanggung konsekuensinya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Udah pada makan? Masih. Udah ngantuk belum? Oke, biar gak ngantuk kita yel-yel. Gak yel-yel, Ibu punya permainan. Kalau misalnya tepuk 1, kalian tepuk 1 gini ya. Kalau tepuk 2, kanan kiri. Kanan kiri. Tepuk 3, kanan kiri tengah. Ya. Tepuk 4, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Tepuk 5, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Ya, bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke. Belum selesai ya, belum selesai. Kalau Ibu sebutkan angka ganjil, kalian jangan tepuk. Ya. Kalau Ibu bilang angka genap, kalian tepuk tangan. Sesuai sama tadi ya. Oke. Tepuk 1. Gak boleh ya kalau ganjil ya. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, konsentrasi. Tepuk 4. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah ya, hari ini kita akan bahas mengenai keyakinan kelas. Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu semacam peraturan kelas. Yes. Tapi bedanya apa? Kalau peraturan itu dibuat hanya dengan satu pihak. Benar nggak? Kadang kalian dikasih peraturan, tapi kalian tidak tahu menahu bagaimana peraturan itu dibuat. Nah,
Kalau keyakinan itu bedanya, ada kalian buat peraturan kita bersama-sama antara aku dan kamu itu kita sepakat ya. Kan kalau peraturan kalian nggak tahu bikinnya gimana. Kalian sepakat atau enggak kan enggak, ya kan? Nah, sekarang kita bedakan antara peraturan sama keyakinan. Kalau keyakinan, ibu membuat kalian yang apa ya namanya? Memberikan ide ya, apa saja yang akan kita dijadikan keyakinan, lalu nanti kita sepakati. Kalau kalian nggak sepakat, berarti kita tidak bisa menaruh keyakinan tersebut. Kalau sepakat semuanya, kita bisa menaruh keyakinan. Itu ya bedanya. Kayak nih, sebenarnya keyakinan itu apa? Keyakinan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan itu lebih memotivasi kalian untuk bisa melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kalau peraturan itu kesannya kalian itu seperti terpaksa melakukannya. Nah, kalau keyakinan itu adalah seperti motivasi. Oh, gue tuh kemarin udah bikin peraturan kayak gini loh. Berarti harusnya gue konsekuensi sama apa yang udah gue lakukan. Iya gitu, amin. Cerdas ya. Oke, nih ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Paham ya? Sekarang ibu minta kalian tuliskan satu keyakinan kalian di post-it ini. Hanya satu ya keyakinannya. Yang menurut kalian ingin kalian terapkan di dalam kelas ya. Nanti tulis keyakinannya, lalu kalian tulis di sini namanya. Paham? Paham. Oke, boleh dibantu. Siapa yang warna pink? Ya, berarti segini pink ya? Kuning. Nggak ada biru. Ya. Ini sisanya kuning apa ini? Apa? Ya, ya. Ya, satu orang langsung nempel-nempel. Satu-satu, ya, sobek aja. Satu orang satu. Keyakinan tuh kayak gimana? Kenapa? Misalnya nih keyakinan tuh kayak gimana? Misalnya tidak boleh makan, minum di dalam kelas atau tidak boleh mengejek satu sama lain kayak gitu ya. Jadi semacam peraturan. Ya, tapi kita yakinkan bareng-bareng. Oke. Tidur apa? Tidur. Iya, terserah Nika lah pokoknya mah. Nanti kan kita bahas sepakat atau tidak. Ya. Oke, silakan boleh ditulis. Ya, namanya di bawah aja. Namanya di bawah. Oke, boleh terserah ya, jangan nyontek. Apa tuh terserah Amin. Amin suka datang terlambat, tidak boleh terlambat atau apa. Oh, yakin. Tidak boleh bolos, tidak boleh malas. Udah, tulis di sini ya. Namanya. Ya? Nama asli dong, nama depannya aja. Meme. Boleh. Nah. Boleh pakai emot, boleh pakai dihias-hias, boleh. Sudah? Mas Awi, jangan roasting orang gitu deh. Di, jangan roasting orang sembarangan. Bu. Gak apa-apa, berkaca dari diri. Siapa tahu habis kalian nulis kalian jadi termotivasi. Ya berarti saya nggak boleh kayak gini. Semoga aja yang guru yang baca ini termotivasi. Amin. Sarannya ibu nggak pernah loh. Amin. Amin. Sudah? Sudah.
Amin, Ibu boleh minta tolong nggak? Kursi satu aja. Tempelin. Sudah semuanya? Kalau sudah boleh ditempelin di depan. Ya, ditempelinnya misalnya sini 4, 4, 4, 4. Silakan. Tempelin. Ya rapi tapi ya. Sesuai warna. Enggak, jangan biar warna-warni. Balik lemnya. Ditempelin aja. Ini warnanya bukan ya? Ini di aku. Ini emang kebalik ya? Sudah? Kenapa? Dibalik. Bu, di lem aja sih pakai ini. Ya, nih lem atasnya. Oke, yang sudah boleh kembali lagi ke tempatnya. Sudah? Bu bagi satu ya. Ya. Oke. Sudah? Sudah? Udah semuanya? Besar dikit. Udah? Di sini geser. Sini aja nih, Andri. Nah. Oke. Sip, sudah semuanya? Sudah. Anika. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah Ibu minta tolong satu orang untuk membacakan ininya. Apa? Atau ada yang mau ngetik? Ibu yang bacain? Siapa yang mau ngetik? Aku aja yang ngetik. Oh iya. Mana tadi itunya? Ya. Kita yang ngetik? Oke, untuk pertama Ibu baca dari mana? Dari bawah, dari atas? Atas. Oke. Dari Meme. Ketik ya, Wit. Guru tidak boleh membuka HP murid karena privasi. Bisa nggak, Wit? Skip. Nah. Ya. Guru tidak boleh membuka HP murid, gitu aja ya. Ya, guru tidak boleh membuka HP murid. Sangat, tak? Guru, saya bisa sama nih. Coba, textbook aja deh. Nanti ke bawah jadinya. Oh gitu. Gitu aja. Nah. Gede-gede jadinya. Iya. Ya. Guru tidak boleh membuka HP murid. Kok ke bawah ya? Gedein ini lihat. Tantan. Dah. Guru tidak boleh membuka HP murid. Nah, ini Ibu setuju nih. Buka HP. Ya, nggak apa-apa. Yang kedua, tidak memakai sendal di dalam kelas. Saat dari Wita, di dalam kelas saat KBM berlangsung. Kalau misalnya lagi nggak KBM boleh berarti ya. Oke.
Saat KBM aja, Wit. Saat KBM. Oke. Dari Rida, tidak boleh pilih-pilih teman. Good ya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Dari Fajriansyah, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Ini kayaknya Fajri deh emang. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Oke. Terus apa lagi nih? Fatir. Mana nih? Tidak boleh ada sampah di kolong meja. Nah. Tidak boleh ada sampah di kolong meja. Selanjutnya, Umi. Udah belum, Ita? Di kolong meja. Oke, selanjutnya keyakinan kelas yang ke-6. Nih. Sudah? Ke-6, tidak boleh memakai make up berlebihan. Ini murid ya? Kalau ibu boleh ya? Boleh nggak? Berlebihan tuh maksudnya gimana nih? Siapa? Umi? Eli. Untung ibu nggak pakai. Ya. Untung lagi nggak pakai eyeliner ibu. Tidak boleh memakai make up berlebihan. Oke, tidak boleh pakai alis, tidak boleh pakai eyeliner, pakai maskara, eyeshadow, blush on. Oh iya. Sudah? Oke, dari Barokah, sehati nih Barokah sama Fajri, tidak boleh tidur. Ya, disamain aja ya. Oke, Indri, tidak boleh main HP saat KBM. Setuju. Indrinya nggak boleh main HP ya. Tidak boleh main HP saat KBM. Ini dari Rahma. Kayaknya pengalaman nih Rahma. Jangan mencuri pulpen. Oh ada. Oke. Ini apa? Tidak boleh membuli sesama teman. Dari Elisa. Ya, teman-temannya nggak ada bully kan? Tidak boleh membuli. Bully. L-nya double. L-Y. Nah, oke. Ini yang dari Naila, kalau pinjam tip X harus bertanggung jawab. Disamain aja Wita. Sama yang pulpen nih. Jangan mencuri pulpen dan tip X. Nah. Ini siapa? Dari Huki. Tidak boleh berisik saat guru menerangkan ya. Nanti kan diem aja ya. Yang berisik tuh siapa? Tidak boleh berisik saat ya. Oke. Selanjutnya dari Siti Nurhayati ke bawah bisa nggak Wita? Kalau nggak di duplicate slide aja. Ini slide-nya. Nanti ibu benerin. Ininya aja nih Wit. Nggak kelihatan. Ini di duplikat. Duplikat. Di kanan. Selanjutnya tadi sampai mana? Gak boleh berisik. Siti Nurhayati tidak boleh datang terlambat. Tuh, siapa? Fajriansyah ya? Andika. Oh iya benar Andika, benar. Sama Ridwan. Terus dari Elza, jangan egois. Tuh. Oke, ini udah nih ya. Dari Maya sama kayak Barokah dan Fajri tidak boleh tidur. Ini apa nih? Dari Suneni,
Tidak boleh sering di luar kelas saat jam kosong. Tidak boleh sering di luar kelas. Kalau sering itu gimana nih? Berapa kali frekuensinya? Sering itu apa tidak boleh? Oh, oke deh. Tidak boleh sering di luar kelas saat jam kosong. Dari Yusron. Harus kompak. Harus kompak sesama anak kelas. Harus kompak. Kalau bolos satu bolos semua. Kalau ngerjain satu nggak ngerjain semua. Kalau bolos satu bolos semua. Boleh, oke. Yang penting kompak. Kompaknya dalam positif ya. Oke. Lanjut. Apa ini? Tidak boleh membuli dari Amin. Kayak sama nih kayak siapa tadi ya? Anissa. Hah? Anissa mah nggak nulis. Oh, Elisa, ya. Jangan-jangan nih Elisa sama Amin. Gak apa-apa. Handika dilarang merokok di dalam kelas. Siapa? Nggak ada kan? Ya benar, dilarang merokok di dalam kelas. Kalau perlu yang gede di sini ya. Ya. Mana? Ini tahu Umam nih. Oke, dari Gita. Tidak membeda-bedakan saat berteman. Sama ya, kayak tadi siapa ya? Ini kayak Rida, tidak boleh pilih-pilih teman. Oke. Terus dari Umam. Nih yang gambarnya dua ini. Jari ini, Mam. Tidak boleh tidur, sama. Oke. Terakhir dari Dede. Tidak boleh beli minum saat pelajaran. Tidak boleh. Tidak. Iya, itu adalah mencerminkan dirinya. Dia tuh sedang ngomong ke dirinya sendiri. Iya. Oh, minta. Kalau minta boleh. Tidak boleh beli minum saat pelajaran. Oke. Ini ada berapa semuanya? 16. Kita sepakati ya, mau yang mana saja kita ambil. Oke. Sudah, terima kasih Wita. Boleh kembali. Oke, kita ulang. Dari keyakinan kelas 10-3. 1. Guru tidak boleh membuka HP murid. Setuju? Setuju. Yang kedua, tidak memakai sandal saat KBM. Setuju. Oke. Setuju apa enggak? Yang kurang setuju kenapa? Karena suka pakai sandal. Iya. Sepatu. Kenapa? Ibu sebenarnya mah nggak setuju, soalnya kan kita pakai sepatu. Oh, berarti gimana nih? Nggak setuju. Netral paling udah ada di soal itu. Kayak gimana, sepakat ya? Iya. Kecuali kalian mau sholat. Kalau lagi KBM pakai sandalnya. Kalau isi pakai sepatunya. Iya, oke. Terus selanjutnya tidak boleh pilih-pilih teman. Setuju. Ya, tidak, jangan sampai kalian pilih-pilih teman. Yang keempat, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Setuju? Enggak sih, Bu. Saat KBM. Terus kalau ada gurunya tidur nggak apa-apa. Gurunya harus bisa ngertiin kita. Kayak dia setuju. Dia setuju ya. Oke, siap. Berarti tidak boleh tidur, kita nggak setuju ya. Iya. Hapus. Hapus. Oke, tidak boleh ada sampah di kolong meja. Setuju. Nyamuk ntar ya, Bu. Ya, nantinya kalian DBD. Yang kelima, tidak boleh menggunakan make up berlebihan. Oke, tidak boleh main HP saat KBM. Setuju. Kadang buka guna. Iya, Bu, nggak setuju. Kesepakatan dari gurunya. Iya. Oke, jadi gimana nih? Dari kelas kalian, ini kesepakatan kalian? Tidak setuju. Ini yang misalnya bikin keyakinan nggak apa-apa ya, kita cari kesepakatan.
Oke, jangan baper ya di sini ya. Oke, jangan mencuri pulpen dan tip X. Oke, ke-9 tidak boleh membuli. Ya, nggak boleh berkata kasar juga ya. Berarti membuli itu. Kalau misalkan kayak nyebut nama-nama hewan segala najis segala apa itu gimana? Itu tidak boleh berkata kasar berarti. Oke. Selanjutnya tidak boleh berisik saat KBM. Ya setuju. Masalahnya nggak rame bu. Oh, nggak rame. Punya ngantuk. Kadang ngantuk. Tapi gimana pelajarannya sih? Oke. Jadi gimana ini? Gimana, dihapus? Sepakat? Sepakat. Oke. Lanjut. Terakhir. Belum ya nih. Yang mana tadi 7? Nih. Selanjutnya tidak boleh datang terlambat. Ya, oke. Cuma Handika doang. Gimana Handika? Sepakat ya? Sepakat, yo. 9, jangan egois. Benar. Setuju. Setuju banget. Setuju banget? Setuju. Oke. Ke-10, tidak boleh di luar kelas saat jam kosong. Kenapa? Jadi kita persempit ya. Di luarnya itu di mana? Kalau di depan boleh. Tapi kalau di yang lain? Oh. Berarti tidak boleh, bukan di luar kelas dong. Berarti apa ya? Gak boleh jajan. Oh, nggak boleh jajan. Gak boleh jajan, Pak. Tidak boleh jajan saat jam kosong. 14, harus kompak. Yang ke-12, dilarang merokok. Setuju. Ke-13 terakhir, tidak boleh beli minum saat jam pelajaran. Sama ini ya kayak yang tadi. Ya, tidak boleh jajan. Berarti hapus aja ya. Oke, kita sudah ada berapa nih? Ada 13 kesepakatan. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian merubah, ini kan masih banyak kata-kata negatifnya ya. Iya, Bu. Kalian rubah menjadi kata-kata positif. Oke, yang pertama, guru tidak boleh membuka HP murid. Kata-kata positifnya apa? Guru izin terlebih dahulu. Saat membuka HP murid. Oke, lanjut. Tidak memakai sendal saat KBM. Harus memakai sepatu saat KBM. Oke, lanjut. Tidak boleh pilih-pilih teman. Berteman dengan siapapun. Oke, tidak boleh ada sampah. Gimana nih? Kelas harus selalu bersih kali ya. Harus selalu bersih. Oke, yang selanjutnya yang kelima. Tidak boleh menggunakan make up berlebihan. Make up sewajarnya. Menggunakan Make up dengan sewajarnya. Gimana nih maksudnya sewajarnya? Bolehnya pakai apa aja? Sunscreen, lip balm. Ya, sunscreen dan lip balm. Bedak? Boleh. Sunscreen, moisturizer, apalagi? Iya, Bu, itu. Serum. Cuma betul sekali. Oke, Bu. Ya, Bu. Sewajarnya berarti Sunscreen, bedak aja ya, bedak dan lip balm. Terserah lah sisanya mah ya. Gak boleh selain ini. Oke, lip balmnya boleh merah nggak? Lip balm warna kulit ya, warna bibir. Oke deh. Jangan mencuri pulpen. Berarti ini apa nih? Kembalikan kali ya. Kembalikan alat tulis setelah meminjam. Oke. Yang ke-7.
Mana tadi? Tidak boleh membuli. Tahu diri. Sadar diri. Sadar diri. Itu masih negatif. Apa ya? Oh ya, menghargai Sama teman. sesama teman. Ya, temannya manusia kan? Nggak bisa dikecilin. Adalah. Oke, lanjut. Terakhir. Tidak boleh datang terlambat. Oke, datang tepat waktu. Jangan egois. Harus apa nih? Mementingkan kali ya? Mementingkan kepentingan bersama. Tidak boleh jajan saat jam kosong. Terus? Jajan pada saat jam istirahat. 11. Harus kompak. Udah ya, ini mah udah positif ya. Dilarang merokok di dalam kelas. Ya, maksudnya bahasanya apa nih? Merokoknya di luar kelas. Iya. Merokok di rumah. Ya nggak boleh ngerokok berarti ya. Murid dilarang merokok. Apa bahasanya ya? Murid dilarang merokok. Merokok hanya boleh dilakukan Orang dewasa. oleh orang dewasa. Di atas berapa tahun? 18. Di atas 20 tahun. Oke. Setuju ya? Setuju nggak? Oke. Kalau keyakinannya udah setuju, kalian harus konsekuensi sama keyakinan yang sudah dibuat. Oke, ulang. Pertama, guru izin terlebih dahulu saat membuka HP murid. Setuju? Setuju. Yang kedua, harus memakai sepatu saat KBM. Setuju. Ketiga, berteman dengan siapapun. Setuju. Keempat, kelas harus selalu bersih. Ya. Oke, yang kelima, menggunakan make up dengan sewajarnya. Misalnya sunscreen, bedak, dan lip balm dengan warna bibir. Oke, setuju. 6, kembalikan alat tulis setelah meminjam. Oke, yang ketujuh, menghargai sesama teman. 8, tepat waktu. 9, harus mementingkan kepentingan bersama. 10, jajan hanya pada saat jam istirahat. Setuju. Oke, harus kompak. Kalau kompak setujunya bareng dong. Harus kompak. Oke, bagus. Ke-12, merokok hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa di atas 20 tahun. Setuju ya, alhamdulillah. Keyakinan kelasnya sudah dibuat. Nanti Ibu minta tolong kalian sepakati lagi tentang kebijakan kelasnya. Sekarang Ibu punya permainan. Tahu hangman nggak? Jadi nanti Ibu contohin ya. Start. Jadi nanti kalian pilih salah satu huruf. Cluenya ini adalah nama guru di SMA Pabuaran. Ya. Oke. Kesempatannya itu kayaknya cuma ada 4 kali. Jadi kalau misalnya 4 kali udah salah, langsung kegantung, langsung mati ya. Oke. Cluenya nama guru di Pabuaran. Oke, huruf apa dulu? Pilih huruf. Berapa huruf ini ya? Berapa? 1. Apa? A. Oke. Oke. Saya ada 1 ya. Apa lagi? R. Salah. Dewa jangan dulu gentar. Apa? O. Nah, Dewa Oh, benar. Buddha Apa? Coba. Iya kali Daroja. Hah? Daroja. Apa nih? Jangan. Apa nih? Ramon. Apa? S. Oke. S benar.
Apa terusnya? Terus? Terus? Oke, next. Lagi? Ya, apa dulu? A. Apa R? A. Sama nama guru. Ya, nama guru. Y. Apa nih? Y apa R? R. Apa nih? S. Nanti keyakinan kelasnya harus dijalanin ya. Udah sepakat ya. Nanti untuk main gamesnya kita teruskan lagi di jam selanjutnya. Oke? Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini untuk segitiga restitusi itu ada 3, itu untuk mengatasi permasalahan yang ada pada murid. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas dengan pertanyaan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, untuk bisa Bapak Ibu lihat ininya, pengaplikasian ini saya sudah terapkan pada Cantika Deswika, yaitu membentak temannya pas lagi kerja kelompok. Jadi setelah itu saya terapkan segitiga restitusi dan kita lihat ya bagaimana penerapannya. Cantika Ibu, kelas 10-3. Nah, dari itu seperti kata Arif, Cantika sebenarnya Arif. Ibu benar, Cantika habis membantah Arif karena Arif tidak mengerjakan tugas kelompok. Ada yang ingin ceritakan sama Cantika sama Ibu? Ada video sebenarnya kita tidak merasa dengan pengetahuan tersebut. Lalu kenapa Cantika melakukan hal tersebut? Karena Cantika kesal Bu. Padahal Cantika udah bilang ke Arif suruh mengerjakan tugas dan tidak mau. Baik. Mungkin kalau Ibu jadi Cantika, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Tapi alhamdulillahnya Ibu bersyukur Cantika tidak melakukan hal lebih dari itu, misalnya memukul Arif, tapi hanya membentak. Dan Ibu percaya Cantika melakukan semua itu pasti punya alasan. Alasannya apa Cantika melakukan hal tersebut? Karena Cantika kesal Bu, Arif tidak mengerjakan tugas. Ya baik. Dari tindakan Cantika kira-kira melanggar keyakinan kelas kita tidak? Kira-kira keyakinan mana yang Cantika langgar? Menghargai, saling menghargai. Baik. Kira-kira dari saling menghargai itu tindakan apa yang bisa Cantika lakukan untuk bisa memperbaiki masalah itu? Saling menghargai dan mengajak berdiskusi teman-teman yang lain mengenai tugas dan sudah seperti itu. Jadi saling menghargai, lalu mengajak diskusi, apakah Cantika bersedia memperbaiki masalah ini? Baik, kalau bersedia, Ibu harap nanti Cantika bisa melakukan tindakan yang tadi Cantika bilang dan Cantika bisa bermaaf sama Arif ya. Sekarang Cantika boleh ke kelas dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang tadi. Nanti Ibu silakan ya, sama-sama. Oke, dari video tadi terlihat ya Bapak Ibu di situ ada 3 kegiatan dan saya menggiring anaknya untuk bisa menciptakan solusinya sendiri. Jadi saya tanya, gimana Cantika solusinya? Dan akhirnya anaknya bisa jawab sendiri ya Bapak Ibu. Ya dengan cara diskusi Bu, dengan cara lebih sabar. Itu bukan saya yang mengeluarkan solusinya, tapi anak sendiri yang membicarakan solusinya. Jadi kita stop untuk bisa memberikan solusi terlebih dahulu, tapi kita menggiring anak untuk bisa mencari jawabannya. Nah ini saya punya kata-kata mutiara, kata-kata berlian.
guru terbaik itu tidak memberikan murid jawaban, ya, tapi mereka memicu keinginan murid untuk menemukan jawabannya sendiri. Seperti itu yang akan kita lakukan. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam pembelajaran, di dalam kelas dan di dalam sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Salam guru penggerak dulu Bapak Ibu. Salam guru penggerak.